Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lolita Sri Anggrini. Di sini kita akan membahas tentang respirasi. Sebelumnya, apa itu respirasi? Nah, respirasi adalah suatu proses pemasukan oksigen atau O2 dan pengeluaran karbon dioksida atau CO2, di mana di sini ada suatu proses pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Oksigen akan masuk ke dalam tubuh, sedangkan karbon dioksida akan keluar dari tubuh. Tujuan dari proses ini yaitu adalah untuk oksidasi makanan. Oke, di sini kita akan membahas tentang Pisces. Nah, Pisces itu adalah ikan yang merupakan hewan vertebrata atau bertulang belakang yang bernafas menggunakan insang. Berbeda dengan ikan lumba-lumba yang bernafas dengan paru-paru. Nah, mengapa? Karena lumba-lumba merupakan hewan mamalia. Oke, pertama kita akan membahas tentang sistem respirasi Pisces. Nah, di sini insang pada ikan ditutupi oleh operkulum. Kemudian terdapat labirin yang berfungsi untuk menyimpan cadangan O2 agar ikan tahan pada kondisi kekurangan O2. Kemudian selain labirin, ikan juga menyimpan cadangan oksigen dengan gelembung renang yang terletak di dekat punggung pada ikan. Lanjut, kemudian ada mekanisme pernafasan Pisces. Ini ada sebuah gambar mekanisme pernafasan Pisces, di mana air masuk ke dalam mulut dan insang akan menyaring. Terjadi pertukaran antara air yang mengandung oksigen masuk dan karbon dioksida keluar, sehingga di sini terjadi fase inspirasi dan fase ekspirasi. Oke, selanjutnya air yang masuk ke dalam mulut lalu menuju insang. Nah, di sini akan terjadi proses difusi. Nah, di mana di dalam insang ini terdapat arteri, vena, dan filamen insang atau kapiler darah. Nah, di dalam kapiler darah atau filamen ini, apabila diperbesar, maka akan terdapat darah yang kaya akan oksigen dan juga darah yang miskin akan oksigen. Di mana darah yang akan miskin oksigen itu berupa CO2 yang akan diekspresikan atau dikeluarkan ke tubuh melalui insang. Kemudian pada darah yang kaya akan oksigen itu akan dimasukkan ke dalam dan diserap ke seluruh tubuh. Nah, disinilah terjadilah pertukaran karbon dioksida dan oksigen. Nah, selanjutnya itu adalah fase inspirasi dan fase ekspirasi. Pada fase inspirasi itu rongga mulut membesar, celah insang menutup karena ada tekanan. Sedangkan pada fase ekspirasi itu rongga mulut menutup dan celah insang membuka. Nah, pada fase inspirasi air dan oksigen masuk ke rongga mulut. Sedangkan pada ekspirasi darah yang kaya akan karbon dioksida akan dilepaskan. Nah, O2 itu akan diikat dari air. Kemudian O2 akan masuk
masuk ke dalam insang. O2 akan diikat oleh kapiler darah dan diedarkan ke seluruh tubuh. Sedangkan pada fase ekspirasi itu, CO2 akan dibawa ke darah, bermuara ke insang dan diekskresikan keluar tubuh. Oke, ini ada sedikit gambar dari fase inspirasi dan fase ekspirasi pada Pisces. Nah, di situ sudah bisa dilihat bahwa terjadi perubahan kontraksi dan relaksasi antara mulut dengan penutup operkulum yang berisi insang. Mana pada fase inspirasi itu mulut membuka, sedangkan operkulumnya menutup untuk mengurangi tekanan sehingga oksigen bisa masuk ke dalam tubuh. Sedangkan pada saat dia ekstasi atau pada saat dia berelaksasi itu operkulumnya akan membuka dan mulutnya akan menutup sehingga karbon dioksida itu bisa keluar dari tubuh si ikan. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan dari saya untuk saat ini. Apabila saya ada salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.